Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal fi jawazil istighfar, di dalam kebolehan bersungguh-sungguh sibuk bihi dengan pelajari ilmu mati. Wal khuluqi dan adab yang khilaf fi jawazil istighfar, di dalam kebolehan menyibukkan diri bihi dengan ilmu mati. Ala salah satu akwalin, di atas 3 pendapat. Ibnu Sholahi, maka ada Ibnu Sholah. Wan Nawawi dan Nawawi, aroma keduanya mengharamkan. Waqala, dan berkata kaumun, sebagian ulama, di antaranya Imam Ghazali, yang bagi seyogianya ayu ulama untuk dipelajari. Wal qaulatul masyhuratu, adapun pendapat yang masyhur, as-shahihatu, yang sah, yang sahih, jawazuhu, bolehnya mempelajari ilmu mati, di kamilil qorihati, bagi orang yang sempurna akalnya, memarisi sunati, yang terlatih suka membaca hadis, wal kitabi, dan Al-Quran, ya tadi supaya mendapatkan petunjuk bihi dengannya, ila sawabi, kepada kebenaran. Aku berkata, Musari, Zakaro telah menyebutkan musonef Syekh Nazim fi hadzal fasli, di pasal ini, hukmal istigholi, hukum menyibukkan diri bi ilmu mati, maksudnya mempelajari. Istighol ini belajar, mempelajari bi ilmu mati, dengan ilmu mati. Dikaunihi, karena keadaan ilmu mati. Dikaunihi, karena keadaan, dikaunihi, karena masalah hukumnya ini, hukum pelajari ilmu mati, min mabadil asroti, merupakan bagian dari mabadil asroh, ilmu mati. Ya mungkin kalian juga sudah ngerti apa itu mabadil asroh, karena setiap ilmu itu ada 10 pokok dasar ilmu. Ketika kita mempelajari satu ilmu, kita mesti tahu apa itu mabadil asroh. Nanti di ilmu arud akan saya lebih panjang lebar bahas mengenai mabadil asroh, ya. Alati, yang bagi seyogianya, dikuli syari'in, kepada orang yang memulai, fi ilmin, dalam satu ilmu, ayat kifa, untuk dia berhenti dulu, alihah, ke mabadil asroh. Maksudnya jangan dulu memulai belajar satu ilmu sebelum dia tahu apa itu mabadil asroh setiap ilmu. Karena supaya tahu dia belajar itu untuk apa, hukumnya apa, ini namanya apa. Jadi jangan masuk ke suatu perkara sementara kita tidak tahu apa itu perkara itu. Ya. Liyakuna, supaya adanya mubtadi ala basirotin, ke atas basiroh, kemantapan yang mantap, lima, di dalam perkara yasru, yang dia memulai di dalamnya. Kenapa kita harus tahu dulu mobil asroh sesuatunya? Nah, sekarang ini di antara mobil asrohnya, kemarin juga maksudnya sudah menyebutkan beberapa mobil asroh sebelumnya. Ini namanya mantik. Ya.
nama kitabnya ini juga Salamun Nawarok, nisbatnya hubungannya dengan ilmu lain sebagai ilmu alat, seperti bagaimana nahu alat bagi lisan, alat bagi memperbaiki lisan, demikian juga mantik ini alat bagi supaya berpikir dengan benar, supaya menghasilkan natijah yang benar, menghasilkan hasil, ya, kesimpulan, ya, dengan argumentasi sehingga hasil yang betul, ya, yang benar. Wa qad istawfa, dan sungguh telah menyempurnakan mabadi hadarfan, mabadi ilmu mantik ini, sehu masaihi sayyidina, sayyidnya masaihi guru kami, Sayyidi Sa'id Qaduroh, Syekh Sayyid Sa'id Qaduroh, Fisarihi di dalam sarah beliau lihajal kitabi untuk kitab ini. Menurut Musarih ini, kalau ingin tahu mengenai Mabadil Asroh 10 dasar ilmu mantik, itu ada di sarahnya, sarah kitab ini juga, sarah kitab Sulamun Narok yang dikarang oleh Sa'id Qaduroh. Nah, di sana Syekh Sa'id Qaduroh menjelaskan secara rinci apa itu Mabadil Asroh daripada ilmu mantik. Nanti akan saya saya simpulkan nanti Mabadil Asroh ilmu mantik. Walaupun di sini musonef Syekh Najim hanya menyebutkan beberapa saja, ya, karena sesuai dengan Syekh Ali Asoban, ya, mengatakan ya kalau 10-nya diketahui ya itu bagus gitu ya. Kata beliau mengatakan min ba'di kafa, ya, sebagian aja tahu itu sudah lumayan, ya. Sudah maksudnya sudah ya bisa memahami apa sih ilmu yang kita pelajari. Nah di sini misalnya kemarin hanya menyebutkan ilmu mantik namanya, hubungannya dengan yang lain sebagai alat. Sekarang masalah hukumnya, ya, hukum syar'inya gimana? Nah, hukum syar'i di sini, hukum syar'inya kita bahas sekarang. Nah maka Musarih mengatakan kalau pengen lebih paham mengenai mabadinya, silakan baca kitab karangan Syekh Sa'id Qaduroh. Paminha, maka diantaranya dari Mabadil Asroh al-ism, nama. Ilmu itu namanya, nama ilmu itu apa? Nah, wa kota kodama, dan sungguh telah berlalu anna hadal ilmu, bahasanya ilmu ini yusama dinamakan al-mantik, disama ilmu mantik. Wa yusama, ada yang menamai juga milyarul ulum, ada yang mengambil juga mi'yarul ulum. Mi'yarul itu ya standar atau apa namanya, standar ya, atau kriteria ya, ilmu. Wa ilmu mizan, ada yang mengatakan juga namanya ilmu mizan, walaupun yang terkenalnya ya romantik. Wa min hada, di antara Mabadil Asroh at-ta'rif, definisinya. Ya. Wa taqaddama, sudah berlalu ta'rifu hadzal ilmi, ta'rifnya ilmu ini disarhi di dalam syarah. Nah, kemarin sudah saya syarahi, kata beliau. Wa min hada, di antara Mabadil Asroh ilmu mantik ini anisbatu, yaitu hubungan. Wa taqaddamat, dan telah berlalu anisbah fi qaulil matan nisbatuhu. Wa min hada, di antara Mabadil Asroh al hukmu, hukum mempelajarinya. Wa zakaruhu, dan menyebutkannya. Wa zakaruhu, dan menyebutkannya al-musannif
fi hadzal fasli dalam pasal ini wa baqiyatul mabadi dan sisa dari mawlid asrof ini kan baru di sini disebutkan ism, ta'rif, nisbat, hukum. Nah, di sini hanya 4 saja. Wabaqiyatul mabadi dan sisa dari mabadi berarti 6 lagi. Pisarhil majhul disebutkan tuh di sarah. Kalau pengen tahu baca aja sarah Syed Qudurah. Sekarang langsung membahas kepada hukum. Wahtalafu dan telah berbeda pendapat ulama bil istighali di dalam hukum mempelajari bihi dengan ilmu mantik. Ada salah satu aqwalin kepada 3 pendapat. Al awalu yang pertama al man'u mencegah, melarang minhu dari mempelajarinya. Wabizalika dan yang melarang itu qala berkata An-Nawawi dan Ibnu Shalah yang melarang mempelajari yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Shalah. Wasani dan pendapat yang kedua al-jawazu yaitu boleh mempelajarinya. Wabizalika dan yang berpendapat seperti itu qala berkata jamaatun segolongan minhum daripada jamaatun satu kelompok ulama minhum di antaranya Al-Ghazali, Imam Ghazali, qailan dalam qailan yang mana Imam Ghazali berkata, man lam ya'rifhu, man barang siapa lam ya'rifhu yang tidak mengetahui ilmu mantik, la siqatan fi ilmihi, tidak kuat, maksudnya tidak bisa dipercaya di dalam keilmuannya. Kenapa? Karena argumentasi dia dalam memaparkan satu pelajaran satu ini lemah. Dilasikotan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Layak manu tidak aman. Az-zuhula itu kesalahan. Anhu dari ilmu. Indah diaji ketika butuh ilahi kepadanya. Di adamil qawaid karena tidak adanya konun, tidak adanya aturan-aturan allati tambu'ata tadbatuhu, tidak ada aturan-aturan yang mengikatnya. Asalisu dan yang ketiga wahwa adalah pendapat yang ketiga ini al-masyhur, pendapat yang masyhur, as-sahihu yang betul, at-tafsil yaitu tafsil. Paingkana dan jikalau ada al-mustajil, orang yang mempelajari itu zakiyul qariha, orang yang cerdas, ya, kawil patnah, punya kekuatan akal, ya. Mumarisan, orang yang terbiasa membaca, terbiasa mempelajari nil kitab wa sunnah, jaza maka boleh alisigolu bihi mempelajarinya. Wa ila kalau tidak fala maka tidak boleh. Wa'lam dan ketahuilah anna hadzal hilaf, bahwasannya hilaf ini ada yang boleh, tidak boleh, ya, yang melarang, yang membolehkan, bahkan yang boleh tapi juga bersyarat orangnya begini. Innama huwa hanyalah bini sudati jika disandarkan, dihubungkan lil mantiki kepada ilmu mantik, al masubu yang bercampur bil kalamil falasifati dengan pendapat para ahli filsafat. Kaladi seperti bagaimana ilmu mantik
Di Tawali Baidawi, di dalam Tawali, kitab Tawalinya Imam Baidawi. Nah itu kalau orang mempelajari Tawalinya Imam Baidawi itu yang tadi itu hukumnya ada 3. Ya. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat. Syaratnya betul dia cerdas dan dia punya landasan Al-Quran dan Sunnah. Karena nanti pola pikirnya benar. Ya. Mencari kebenaran yang hakiki, bukan hanya sekedar masuk akal. Wa amal khalisu. Adapun ilmu mantik yang murni bersih, yang bersih, ya. Yang bersih. Minha dari pendapat-pendapat ahli filsafat, kamu Mukhtasar Sanusi, seperti kitab namanya Mukhtasar Sanusi, ada kitab namanya Mukhtasar Sanusi, ya. Wasamsiati dan kitab Sasiyah, Wahada Ta'lifi dan kitab ini, kitab yang di Sulamun Nawrah, Fala hilafa, maka tidak ada hilaf fi jawazil istigholibi, di dalam kebolehan mempelajarinya. Nah, kitab Idul Mubham, kitab Sulamun Nawrah, Samsiyah, Mukhtasar Sanusi. Nah, kata Musarek itu mah semua ulama, Imam Nawawi juga membolehkan. Kenapa? Karena ini murni, mantik murni. Ya. Yang hilaf, ada yang melarang, ada yang enggak. Itu siapa? Itu adalah jika mantik yang bercampur. Ilmu mantiknya itu bercampur dengan pendapat-pendapat filsafat. Terus kalau ilmu filsafat sendiri, para ulama Islam melarang. Sepakat melarang. Sebagian besar ilmu filsafat sendiri dilarang oleh para ulama. Karena apa? Karena ditakutkan nanti ketika membahas akidah malah nanti akidahnya tersesat. Kalau yang masuk bil falsafi, Pak, ini juga harus orang-orang yang sudah ini nih, sudah matang, ilmu mantiknya udah matang, baru boleh mempelajari ilmu mantik yang al-masuk bil falsafah. Karena kalau tidak, nanti pemahaman dia kayak Mu'tazilah. Ya. Kalau yang murni, dianjurkan. Ya. Nah, kitab-kitab seperti ini, ya kan, Sanusia, Sulamun Nawaro, kitab mandik yang murni, itu dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ya. Kalau yang al-masum tadi, yang hukumnya 3 tadi itu yang hilaf, ya, mantik yang bercampur baur dengan ini, nah itu biasanya di universitas Islam, yang di IAIN. Nah, itu IAIN gimana? Ya makanya kalau dia belum belajar ini dulu, bahkan baca Quran juga nggak bisa, jarang-jarang, baca hadis, nggak boleh itu, karena bahaya, ya. Bisa jadi liberal. Nah, yang murni filsafat, itu ya itu di universitas umum, di UI, UGM. Nah, kalau ada belajar jurusan filsafat, nah itu murni Aristoteles, ya, dari sana. Ya walaupun ilmu mantik sendiri diambil dari sana. Jadi ilmu mantik itu ada ulama mengatakan bagaikan vaksin, seperti vaksin corona. Vaksin corona itu kan diambil dari virus corona. Nah, virus corona itu diambil lalu dilemahkan, ya kan? Jadi virus corona itu apa? Virus corona diambil dari vaksin corona itu diambil dari virus corona. Lalu dilemahkan. Setelah dilemahkan, dimasukkan ke tubuh. Supaya apa? Ketika nanti ada corona yang asli, ternyata di dalam tubuh sudah ada. Nah, dilawan. Nah, justru jadi dilawan.
Jadi virus corona yang vaksin itu melawan corona yang jahat tadi. Ini sudah dijinakkan. Nah, yang jinak itu ternyata akan melawan virus corona yang tadi. Nah, jadi ilmu mantik itu seperti itu. Ilmu mantik itu adalah diambil apa ulama-ulama juga mengambilnya dari filsafat juga, dari Plato, tapi diambil yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat pada zaman Khalifah Ma'mun. Di situ beliau membuat madrasah namanya Baitul Hikmah, ya. Nah, lalu di situ banyak ulama seperti Al-Kindi, ya, ya, di masa-masa itu. Nah, banyak menerjemahkan, lalu ilmu filsafat itu tidak diambil semua, diambil yang bermanfaat untuk akidah Islam, ya, itu akidah Islam. Maka justru ini ilmu mantik ini kan waktu itu banyak ahli filsafat yang merongrong akidah Islam. Tuhan itu bagaimana, itu ya. Maka dijawab lagi karena mereka ahli filsafat, dijawab dengan mantik yang mana mantik itu diambil dari mereka juga. Jadi argumentasi mereka dijawab dengan argumentasi lagi. Tapi argumentasi ini argumentasi yang sudah, kalau para ulama itu mantik itu adalah filsafat yang sudah dimualafkan. Yang sudah dimualafkan. Yang mana nanti ini tuh argumen, cara argumentasi dengan mantik itu untuk menjawab juga kepada mereka, untuk menjadi senjata, senjata untuk menjawab pertanyaan ahli filsafat mengenai akidah Islam. Dan ternyata kesini itu malah cara berpikir menggunakan teori mantik ini para ulama pun menggunakan untuk semua cabang ilmu. Ya. Ya. Ilmu ketika belum ada mantik itu usul fik misalnya. Usul fik itu ada dua, ada tiga, ada usul fik yang ala manhaji fuqaha. Nah, itu Imam siapa? Ketika masa Imam Hanafi, nah, itu sangat rumit sekali. Nah, masa Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu menggabungkan karena sudah ada ilmu mantik, maka digabungkan antara fuqaha dan mantiki. Dan ada juga usul fikih dengan cara mantiki saja. Nah, ternyata dengan cara membangun hujah-hujah ilmiah dari satu ilmu dengan mantik itu lebih kuat argumentasinya. Nah, maka sekarang mantik dipakai oleh para ulama setelah itu untuk para ulama berargumentasi di dalam keilmuan Islam. Nah, ya, makanya kalau ilmu mantik yang holis, yang murni, ya bahkan bagi santri itu harus belajar. Santri harus belajar karena kalam-kalam ulama itu banyak menggunakan argumentasi mantiki. Kalau kita tidak belajar ilmu mantik, kita tidak bisa memahami kalam-kalam para ulama. Apalagi dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, barohin. Barohin itu nanti akan kamu tahu sendiri itu barohin itu apa. Nah, ini dari ilmu mantik. Ya kan? Nah, kalau santri sangat diharuskan mempelajari ini. Terutama punya mantik yang kholis atau mantik yang sudah mu'alaf bahasanya gitu. Ya kan? Bukan filsafat yang itu ya, yang sananya jangan gitu ya. Itu kita ini saja. Bala Buddha, bala yang bahkan tidak jauh al-istighol sibuk mempelajari dengan ilmu mantik yang holis ini yang murni fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, maka kalian ini fardu kifayah. Kenapa? Karena kan tidak fardu kifayah itu apa? Di satu daerah itu harus ada yang belajar. Coba di daerah kalian tuh banyak nggak mau belajar ini. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang
menggugurkan kalian ini kalian ini adalah orang-orang menggugurkan kewajiban kifayah warga sekampung kalian. Jadi adanya kalian mondok ini minimal menggugurkan kewajiban satu kampung. Dan kalau satu kampung kalian belajar sama kalian, dosa semuanya. Jadi kalian itu adalah orang yang penting, utusan daerah, utusan kampung. Dengan adanya kalian, warga kampung itu gugur dosanya. Masya Allah. Kenapa perlu kifayah? Litawaqqufi ma'rifati adab isibhi alaihi. Karena tertawakufnya, maksudnya ya tidak bisa tidak, karena dengan mempelajarinya ini dapat menolak subhat ke atas ilmu-ilmu, terutama ilmu kalam dan sebagainya. Wa minal maklum, dan dari perkara yang diketahui secara umum, anal kiamat, bahwasanya menegakkan bihi dengan menegakkan hujah-hujah untuk menolak subhat-subhat di umat, subhat-subhat ya. Subhat itu apa? Ya, kerancuan-kerancuan pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman ulama-ulama. Ya, ini ya membuat hujah itu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Ya, ini penting. Ya, ini di sini saya jelaskan lagi bahwa induk dari ilmu mantik itu adalah filsafat dari Plato, Aristoteles, Aristoteles. Ya. Jadi mantik sendiri ini adalah diambil. Yang mengambil siapa? Ulama-ulama Islam seperti Al-Kindi dan sebagainya. Lalu mengambil bagian-bagian yang dianggap penting ya, dari filsafat Yunani itu. Kenapa? Karena ya bermanfaat untuk menolak subhat waktu itu terutama. Makanya ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu tidak ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu tidak ada ilmu kalam. Karena tidak butuh. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu adalah ilmu tauhid yang hujahnya adalah dengan hujah mantiki, dengan hujah akli. Nah, itu namanya ilmu kalam. Zaman sahabat tidak butuh. Kenapa? Karena sahabat itu tidak butuh kepada itu. Cukup dengan akli. Tapi setelah periode sahabat, setelah tabi'in itu, karena Islam itu menyebar ya, ke Persia tertaklukkan, sebagian Romawi tertaklukkan. Di sana banyak mu'alaf, yang mu'alaf itu ternyata mereka ini terbiasa berpikir falsafi dengan cara filsafat. Mereka cara berpikir itu. Maka timbul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana begini, bagaimana gini. Bahkan ada subhat-subhat dari orang-orang kafir, orang-orang munafik membuat subhat-subhat, tuduhan-tuduhan ya, kepada akidah Islam. Maka dijawab oleh para ulama, dan ulama menjawabnya dengan senjata mereka, dengan cara mereka berhujah. Ya inilah mantik, karena mereka berpikirnya logis, pikirnya logik dengan cara filsafat murni ya, dibahas di para ulama, dijawab dengan metode mantiki. Nah, metode mantiki ya, dari perangkat alat-alat mereka yang sudah diperbaharui oleh para ulama Islam. Ini yang mesti kita pahami, ya kan?
Nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan nanti saja di pertemuan berikutnya ya. Ya. Kembali lagi, ini merupakan bagian daripada ini kita belum belajar ilmu mantik. Ini baru mukadimahnya, baru belajar sebagian. Nah, nanti setelah ini baru kita belajar ilmu mantik. Sebelumnya ini adalah mempelajari mukadimahnya atau bahasanya sebagian mabadil asroh. Sebagian daripada mabadil asroh, hanya 4 mabadil asroh yang dituliskan oleh musonef di sini. Karena kita juga mesti tahu, jangan sampai kita untuk apa saya belajar romantik, tujuannya hukumnya juga apa gitu kan. Nah, harus tahu dulu ternyata bagi santri ini adalah fardu kifayah romantik. Walaupun yang tadi itu adalah mantik al-masub bil falasifah. Maka kan di dalam Umul Barohin pun dikatakan ya, fal yahzar fil mubtadi, kalau nggak salah gitu ya, saya agak lupa teks ibaratnya. Fal yahzar, dan hati-hati lil mubtadi, bagi para pemula, ayat ta'al, untuk mempelajari katanya ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu mantik yang al-masub bil falasifah, yang tercampur dengan pendapat-pendapat falasifah. Katawali balot ya, katawali Baidawi ya, seperti karangan-karangan Imam Fahru Razi ya, atau tafsir Jamah Sari. Nah itu kan, itu hati-hati, tidak semua orang boleh membaca itu. Bagi mubtadi ini bahayanya apa? Karena akan salah memahami. Tapi kalau bagi yang sudah paham dulu kitab-kitab ini, paham, bisa membedakan, oh ini pendapat yang benar seperti ini, oh ini saya tahu ini adalah sebagai perbandingan, bukan itu yang dijadikan sandaran. Ya. Kalaupun membaca hanya sekedar pengetahuan, oh tahu bahwa ada pendapat demikian. Nah, begitu. Bukan itu yang dijadikan sandaran oleh kita. Kalau kita langsung baca itu akan pusing juga. Ya. Ini tadi Musarif mengatakan seperti itu. Jadi kalau mantik yang murni ini tidak jauh daripada fardu kifayah kepada para santri. Ya. Kalau yang yang tadi wal hurufu ini adalah al-masub bil falasifah. Bahkan yang ilmu filsafat yang murni, yang asli, untuk apa kita nggak perlu? Untuk apa kita nggak perlu mempelajarinya? Kalau mau masuk al-masub bil falasifah ya boleh-boleh saja, tapi nanti ya setelah kalian setelah menawar pelajaran-pelajaran yang lain sudah ini ngerti, ya. Boleh juga membaca Tuanul Baidawi ya, karangan Imam Fahru Razi, silahkan. Setelah memang pengetahuan dasar ya, yang lain itu lengkap. Kalau tidak, jangan dulu, nanti dibahaya. Ya. Jadi bahayanya di liberal. Kalau nggak belajar romantik gimana? Kalau nggak belajar romantik, ya, walaupun kalian itu mantik yang murni ya, walaupun kalian punya pengetahuan, tapi susah membangun hujah ketika kalian nanti akan berargumentasi, yang mana kita kan penting sekali berargumentasi dalam hal apa? Contoh membangun argumentasi kamu di dalam basul masail, di dalam satu diskusi. Nah, kalau tidak belajar romantik, kamu tidak bisa membuat, mungkin itu madahnya kamu itu benar. Maksudnya yang kamu bicarakan itu benar, tapi kamu mempresentasikannya atau membangun hujahnya itu enggak betul.
akhirnya keliru jadinya. Akhirnya keliru. Kalau bahasan resepnya itu salah. Walaupun misalkan bahan-bahannya bagus, bahannya daging ayam, ya ini gitu kan. Tapi cara penyajiannya itu malah kebanyakan garamnya, kebanyakan gulanya, kan jadi gak enak. Gitu. Ya. Walaupun tapi nanti tempe, tapi kalau penyajiannya ya, meramunya bagus, nanti apa? Enak gitu kan? Nah, orang tuh diem gitu, enak ya, nah, gitu. Nah, ini penting. Ya. Apalagi sudah daging, kenapa daging di tangan koki ya, dengan di tangan kamu itu beda rasanya. Gitu kan. Tangan koki kok enak ya, karena ada ilmunya, caranya, caranya tidak sembarangan kan. Apa namanya? Apa? Memainkan apa namanya itu ya, sutil, solid apa itu berbeda. Memainkan garam dan sebagainya itu beda, bumbunya itu juga beda walaupun sama-sama kunyit sama tapi takarannya dan sebagainya itulah demikian ya. Walaupun kamu sudah punya dalil apa hujah apa namanya ayat Al-Quran ataupun hadis dan sebagainya, tapi kamu cara membangun argumentasi kamu itu salah, ya nanti ya akan tidak bisa tidak bisa kata Imam Ghazali lasikotan di ilmi. Hujahnya itu ilmu di sini maksudnya itu ya, nanti konklusi natijah kesimpulan kamu itu bisa dibantah karena alur resep kamu atau dalam membangun argumentasi itu salah. Nah, ini penting di sini ya kan. Sebelum kita masuk ke sana apa sih tujuannya? Nah, itu nanti ya, berbicara kamu tidak runut, susah dipaham orang gitu. Ya kan? Nah, ini penting sih. Ya, karena tidak penting. Karena tahu ketika ditanya orang mengenai sesuatu hukum, ya, itu nanti kamu belajar ilmu mantik akan runut, kamu akan bisa memberikan dengan sehingga orang itu oh begini ya, nah, gitu ya. Tidak di padahal benar tapi ngomongnya nggak ini gitu ya, orang malah nggak paham, paham nggak ya, nah, penting ya. Ya ada waktu berapa menit boleh sekarang apa namanya takroh ya. Dan hari ini saya lagi ke Bandung dalam urusan muadalah ya. Saya ini pakai video ini ya, insya Allah. Subhanallah dan subhanallah. Silakan di takroh dulu.